Indonesia boleh dibilang sebagai salah satu negara terdepan di kawasan Asia Tenggara. Bumi Nusantara seringkali berhasil membuat gebrakan yang akhirnya meledak di kawasan regional. Sebut saja proyek kereta cepat Wush hingga pembangunan IKN. Hal ini sampai mengundang ketertarikan Malaysia untuk berguru dan menjajaki kerjasama dengan Indonesia. Negeri jiran kerap gagal membangun proyek akibat terlalu ambisius dan kurang realistis. Contohnya, rencana besar mereka membangun jembatan yang menghubungkan Melaka dengan Riau. Bagaimanakah kehebatan Indonesia yang membuat negara tetangga seperti Malaysia berdecak kagum? Lonjakan turis Malaysia menjajal Wush. Sebuah prestasi membanggakan baru saja diciptakan Indonesia di penghujung tahun 2025. Pasalnya, kereta cepat Wush semakin digandrungi para wisatawan asing yang berlibur di tanah air. KCIC mencatat, terdapat 13.000 turis internasional yang menggunakan moda tersebut selama periode Natal dan Tahun Baru. Menariknya, dari jumlah tersebut, sekitar 53% atau 7.000 wisatawan berasal dari Malaysia. Dengan rata-rata sekitar 750 sampai 1.000 pelancong Malaysia menggunakan Wush setiap harinya. Lonjakan ini langsung disambut baik oleh Eva Khairunisa selaku General Manager Corporate Secretary KCIC. Wisatawan Malaysia memanfaatkan libur akhir tahun untuk berwisata di Bandung, serta mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Wush tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga bagian dari pengalaman wisata yang diminati wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Indonesia. Di sisi lain, peningkatan ini juga semakin menambah jumlah pengguna Wush asal Malaysia. Sejak beroperasi pada 2023 silam, tercatat sudah ada 294.000 penumpang asal negeri jiran. Statistik tersebut hampir menyentuh 3/4 total penumpang internasional yang menggunakan Wush. Tercatat wisatawan asing non-Malaysia yang sudah mencoba transportasi tersebut berada di kisaran 100.000 dari total 394.000 penumpang. Akibat statistik ini sempat muncul narasi sesat di kalangan media negara tetangga. Salah satunya media Motocar yang menyebut pelancong Malaysia merupakan sumber utama pendapatan kereta cepat Wush. Bahkan mereka juga menuliskan bahwa proyek Wush bakal gulung tikar tanpa sokongan turis Malaysia. Hal serupa juga diungkapkan oleh influencer negeri jiran bernama Nazri Hamdan. Meskipun kereta cepat Wush ini menjadi simbol kemajuan dan prestis untuk Indonesia, tapi hakikatnya dia masih butuh sokongan luar untuk survive. Dan Malaysia menjadi penyelamat utama untuk mengurangi kerugian tersebut. Jika diselami lebih dalam, narasi tersebut tidak sepenuhnya salah karena Malaysia menyumbang turis asing terbanyak sejak dimulainya operasi kereta cepat Wush. Namun mengatakan Malaysia sebagai sumber pendapatan utama merupakan kesalahan besar. Sebab data statistik masih menunjukkan warga Indonesia merupakan penopang utama kereta cepat Wush. Bahkan sejak awal beroperasi hingga kuartal pertama 2025, selisih pengguna lokal dan asing terpaut sangat jauh. Tercatat penumpang Wush asal Indonesia telah menembus total 8,1 juta. Masih sangat jauh dengan Malaysia di peringkat kedua, bahkan setelah ketambahan lonjakan pengguna di akhir 2025. Pejabat negeri jiran kagumi IKN. Kereta cepat Wush bukanlah satu-satunya proyek Indonesia yang mengundang perhatian Malaysia. Pasalnya, negeri jiran juga tertarik dengan mega proyek IKN di Pulau Kalimantan. Hal ini terlihat jelas saat IKN menerima kunjungan dari Lee Kim Shin selaku Menteri Pengangkutan Sarawak. Politisi 75 tahun ini menyatakan pihaknya menaruh minat besar untuk membuka kerjasama baru dengan otorita IKN. Di antaranya termasuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan. Namun salah satu yang paling mencuri perhatian justru niatan Malaysia membangun kerjasama di bidang transportasi. Selama kunjungan tersebut, Lee Kim Shin menyodorkan proposal tentang Air Borneo. Maskapai tersebut diproyeksikan untuk menghubungkan Sarawak dengan kota di Pulau Borneo. Kabarnya, maskapai tersebut bakal resmi diluncurkan pada Januari 2026 mendatang. IKN yang begitu dikagumi Malaysia juga bakal dibukakan sebuah rute penerbangan langsung. Peluang kolaborasi antara IKN dan wilayah Borneo sangat besar. IKN dalam pulau yang sama di Borneo dan kami sangat tertarik dengan pembangunan IKN, tutur Lee Kim Shin.
Bagai gayung bersambut, niatan Malaysia langsung diterima baik oleh pihak Indonesia. Bimo Adi Nur Santiasto selaku Sekretaris Otorita IKN mengaku bakal segera mengoperasikan Bandara Internasional Nusantara sebagai bandara komersil. Selain itu, Malaysia dikabarkan tertarik membuka jalur penerbangan langsung ke Kalimantan Timur. Menurut Lee, selama ini warga Sarawak yang ingin mengunjungi Kaltim harus repot-repot transit ke Jakarta. Padahal, Sarawak dan Kaltim mempunyai hubungan erat terutama setelah Sukan Borneo 2007. Pihak Malaysia menuturkan, kedekatan ini perlu diperkuat lagi dengan rute penerbangan langsung kedua wilayah. Sama seperti sebelumnya, rencana ini segera disambut baik oleh Sri Wahyuni selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Kaltim saya rasa bukan wilayah yang asing bagi Sarawak. Hubungan kita sudah terbangun dan kunjungan ini semakin mempererat silaturahmi. Pemprov Kaltim siap mendukung jika Sarawak membuka rute penerbangan langsung ke Kaltim. Di sisi lain, tujuan pejabat Malaysia berkunjung ke tanah air tidak hanya sebatas itu saja. Pasalnya, Malaysia juga tengah mengkaji pembangunan kereta cepat yang melibatkan Indonesia. Kabarnya proyek tersebut bakal melintasi wilayah IKN serta Brunei Darussalam. Bahkan Lee Kim Shin menjanjikan proyek tersebut sesuai dengan visi IKN, yakni kota dunia untuk semua. Ini adalah masa depan. Sesama di Borneo, kami bangga nantinya jika seluruh dunia akan datang ke Nusantara, tutur Menteri Pengangkutan Sarawak tersebut. Meski begitu, proyek super megah ini masih punya sedikit kendala. Salah satunya target pengangkutan yang punya potensi rendah jika menyasar penumpang alias manusia. Sebagai gantinya, Indonesia menyarankan proyek tersebut untuk lebih fokus kepada pengangkutan komoditas. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Syaifullah selaku Ketua Forum Pembiayaan Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Kalau targetnya penumpang, maka kelayakannya sangat rendah mempertimbangkan populasi di Pulau Borneo. Hal yang memungkinkan jika ada kerjasama 3 negara sehubungan dengan distribusi barang. Apakah batu bara atau sawit akan dijual ke Malaysia dan Brunei sebagai power plant ataupun produk lainnya. Kendatipun begitu, proyek ini diyakini bakal mempererat hubungan ketiga negara. Bahkan sangat berpotensi untuk meminimalisir isu-isu perbatasan yang selama ini menyasar Indonesia, Malaysia, serta Brunei. Berbagai faktor inilah yang membuat Indonesia percaya dengan proposal Malaysia. Bahkan Dudi Purwagandi selaku Menteri Perhubungan juga telah memberikan lampu hijau. Kami sih dengan senang hati membahasnya. Apabila itu baik buat semuanya, kenapa tidak? Kita lihat niatnya dulu, hitungannya bagaimana, kita harus kaji dulu. Dapatkan celana pendek pria super nyaman dengan berbagai pilihan warna yang kece seharga 30 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Proyek ambisius Malaysia terancam gagal total. Sikap Malaysia yang mendekati Indonesia bukannya tanpa alasan. Negeri jiran hampir selalu gagal saat menjalankan proyek dengan tangannya sendiri. Hal ini terlihat saat mereka begitu ambisius membangun kereta cepat pada tahun 2018. Proyek tersebut akhirnya sempat dibatalkan Mahathir Mohamad karena hutang Malaysia sudah terlalu tinggi. Kereta cepat yang menghubungkan Malaysia dengan Singapura ini akhirnya tidak menemui kejelasan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya Malaysia meniru langkah Indonesia dengan menggandeng Cina. Proyek tersebut akhirnya bakal segera diresmikan di tahun 2026 atau 2027 mendatang. Hal serupa juga dilakukan negeri jiran untuk menggarap kereta ECRL yang digarap oleh Tiongkok dan bakal diresmikan dalam waktu berdekatan. Padahal, proyek tersebut sudah ada sejak tahun 2016 atau nyaris berbarengan dengan pembangunan WUSH di Indonesia. Meski begitu, Malaysia seolah tak pernah kapok untuk mengulang kesalahan yang sama. Dengan berbekal ambisi besar, negeri jiran dikabarkan ingin membangun jembatan yang menghubungkan wilayah Melaka dengan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, jembatan tersebut diprediksi bakal dibangun sepanjang 47,7 km. Jika berhasil diwujudkan, jarak tempuh kedua wilayah bakal dipangkas menjadi 40 menit saja. Secara teknis, proyek ini masih sangat mungkin untuk direalisasikan dengan studi yang baru akan digelar di tahun 2026. Hanya saja, sejumlah pejabat Malaysia masih meragukan proyek jembatan tersebut. Salah satunya Moh Yazil Yaakob selaku pemimpin oposisi Malaka. Menurutnya, proyek tersebut bakal menelan biaya yang sangat besar dan membebani perekonomian Melaka. Di tahap awal saja, otoritas Melaka sudah memperhitungkan biaya yang sangat besar. Kabarnya mereka memerlukan dana 500 ribu ringgit atau 2 miliar rupiah hanya untuk keperluan konsultasi teknis
ekonomi, dan logistik. Hal inilah yang memicu amarah dari Mohyazil Yakob soal kebijakan Melaka yang terlalu ambisius dan tergesa-gesa. Menurutnya proyek ini tidak realistis karena ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat masih sangat tinggi. Bahkan hanya untuk sekedar memperbaiki kerusakan jalan, pihak Melaka masih mengekor kepada pusat. Sementara itu politisi 51 tahun ini meragukan bakal ada bantuan dari pemerintah federal. Terlebih Melaka masih berkewajiban membayar berbagai hutang, termasuk kepada pemerintah federal. Jika utang yang ada saja belum mampu dilunasi, bagaimana pemerintah negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit secara bertanggung jawab, kecam Yakob. Di sisi lain, Yakob juga menjelaskan kalau proyek ini tidak bisa dijalankan pihak swasta. Alasannya karena masyarakat terancam dibebani tarif tol yang mahal, di samping resiko pemborosan anggaran dan sumber daya. Belum lagi dengan resiko dampak lingkungan akibat pembangunan di kawasan pesisir. Tak cukup di situ, Yakob turut meragukan kesuksesan proyek jembatan tersebut apabila telah selesai dibangun. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan Melaka bukanlah pusat ekonomi utama. Dirinya menilai bahwa potensi yang diraup Malaysia relatif sangat kecil. Oleh sebab itu, Yakob begitu gencar memperingatkan pemerintah Melaka agar tidak terburu-buru. Apalagi masyarakat sangat mungkin terkena dampak ekonomi jika proyek tersebut benar-benar gagal. Jika konsesi proyek ini gagal, pemerintah pada akhirnya akan dipaksa menyelamatkannya dengan uang rakyat. Dalam semua kemungkinan, masyarakat tetap menjadi pihak yang dirugikan, tegas Mohyazil Yakob. Kapan lagi beli 8 boxer cuma bayar 10.000? Buruan cek linknya sebelum kehabisan. Dengan berbagai kegagalan proyek Malaysia, akankah Indonesia hadir sebagai penyelamat yang membantu proyek negeri jiran?